Shalom pemirsa CBN Indonesia, senang dan bahagia yang saya rasakan karena kita bisa kembali untuk dipertemukan untuk membahas berita kebenaran yang terambil dalam buku Bersama Tuhan di Waktu Fajar ini. Kita kembali diingatkan Tuhan bahwa hidup kita ini hanya bisa bergantung kepada Dia, dan Dia akan menentukan segala perjalanan kita hingga tiba pada akhirnya. Dan saat ini juga pada buku ini di halaman 73 kita kembali diajarkan dengan judul besar Apa yang Tuhan Tuntut. Ayat intinya terambil dalam Ulangan 10 ayat 12 yang berbunyi demikian. Maka sekarang, hai orang Israel, apa yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Bacaannya, biarlah orang muda diyakinkan dengan pemikiran bahwa mereka bukanlah milik mereka sendiri, mereka adalah milik Tuhan. Mereka adalah tebusan darahnya dan tuntutan kasihnya. Mereka hidup karena Ia memelihara mereka dengan kuasanya. Waktu, kekuatan, dan kecakapan mereka adalah miliknya yang harus dikembangkan, dilatih, dan digunakan baginya. Baik, di sini dikatakan bahwa apa yang Tuhan tuntut, yang Tuhan minta untuk kita umat manusia jalankan adalah kita percaya kepadanya, kita diminta untuk mengasihi Dia, dan juga kita bisa beribadah kepada Dia, dan juga kita percaya dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Seutuhnya kita harus semua serahkan kepada Tuhan. Itu adalah tuntutan yang diberikan Tuhan kepada kita. Seringkali kita melakukan itu dengan kedagingan kita, dan kita melakukan itu setelah selesai kita lakukan, kita menuntut balik kepada Tuhan. Karena kita sudah melakukan itu, kita meminta bahwa kita sudah mengikuti tuntutan Tuhan. Dan sekarang kita minta untuk kita lebih dari itu. Kita tidak sadari bahwa tuntutan Tuhan itu bukan tentang apa yang kita sudah lakukan sekarang, tapi itu lakukan selalu supaya bisa menjadi tabiat dan karakter kita. Kalau kita ingin hidup dengan Dia, tuntutannya sangat gampang untuk kita bicarakan, tapi untuk praktekannya itu sangat sulit untuk kita lakukan. Sehingga kita semua itu butuh akan iman yang kuat, yaitu hanya kita meminta kepada Tuhan, maka kita dikuatkan untuk kita bisa jalani itu. Tuntutan itu kita bisa jalani. Sehingga kembali di sini diajarkan kepada kita orang muda bahwa hidup kita ini bukanlah diri kita sendiri, tapi karena campur tangan Tuhan. Sehingga kalau kita mau untuk mengikuti tuntutan Tuhan, berarti kita harus serahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Sehingga perjalanan kita ini hanya ditentukan oleh Tuhan. Lalu kita lalui itu dengan rasa yang aman, meskipun bagi kemanusiaan kita merasa berat untuk kita lakukan, tapi Tuhan berikan itu. Dia mengetahui akan kekuatan kita, sehingga Dia lakukan itu supaya dengan itu kita bisa bertumbuh iman kita, bahwa kita percaya hanya kepada satu Tuhan, yaitu Tuhan yang menciptakan kita. Jadi milik kita ini adalah milik Tuhan, yang dimana semua waktu, kekuatan, dan kecakapan kita Dia yang mengatur semuanya. Dia yang kembangkan, sehingga itu kita dilatih kembali untuk kita gunakan semuanya itu hanya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai manusia atau sebagai umat-umat pilihan dan juga sebagai orang muda, kita kembali diingatkan kepada kita bahwa pemikiran kita sekarang ini kita rasa adalah milik kita sendiri, tapi yang Tuhan maksud saat ini adalah
Dia menuntut kita supaya kita tidak pernah menginginkan untuk menjadi diri kita sendiri, tetapi menjadi apa yang Dia mau, supaya kita kembali dikuatkan untuk menjadi milik Tuhan. Setelah makhluk malaikat, maka keluarga manusia yang dibentuk dalam citra Tuhan, mereka merupakan hasil karya penciptaan yang paling agung. Tuhan ingin agar mereka menjadi sempurna seperti yang Ia telah mungkinkan bagi mereka itu, dan melakukan sesuai kemampuan mereka dengan kuasa yang telah dikarunianya kepada mereka. Setelah malaikat, maka keluarga manusia dibentuk dengan citra Tuhan yang merupakan hasil karya penciptaan yang paling agung atau paling sempurna menurut gambar dan rupa Tuhan. Kita diciptakan, manusia ini dibentuk dengan berbagai cara, yaitu pada saat pencetakannya itu melalui penciptaan Tuhan itu menghidupkan Adam adalah cara yang mudah dilakukan. Tapi kalau kita secara manusia, kita melihat itu adalah seni yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita contoh. Di mana Dia ciptakan kita adalah ciptaan yang agung, yang sama dan mirip dengan dirinya sendiri. Sebab itu Dia ingin kita menjadi yang sempurna seperti yang Ia telah memungkinkan bagi kita semua. Pada saat Dia menciptakan kita, Dia ingin kita juga sempurna dalam iman dan batin kita. Dia menginginkan itu supaya kita hidupkannya sempurna. Tapi karena ada kejatuhannya kita dalam dosa, maka kita hanya sempurna menurut dosa. Tapi kita tidak bisa sempurna menurut ciptaan yang awal-awal. Jadi sekarang kita harus melakukan sesuai kemampuan kita, dan kita harus meminta kuasa yang telah dikaruniakannya kepada kita supaya kita bisa kembali kepada jalur yang sudah ditentukan itu, atau kepada poros yang Tuhan sudah ciptakan kita itu adalah sempurna. Kita kembali untuk berjalan ke arah yang lalu yang kita sudah jatuh dalam dosa, dan kita kembali untuk melawan dosa itu dan kita masuk kepada jalur kebenaran itu. Hidup ini rahasia dan suci. Hidup ini rahasia dan suci. Kita tidak pernah mengetahui akan apa yang akan terjadi di depan. Tapi di depan Tuhan mengatakan itu adalah suci. Tapi seringkali waktu kita melangkah maju, kita tidak meminta Tuhan. Yang kita lakukan adalah kedagingan kita. Kita lakukan dengan apa yang kita mau, sehingga itu tidak bisa menjadi suci. Tapi rahasia di depan itu sebenarnya suci adanya. Tapi marilah kita yang menentukan itu. Kalau kita ingin melangkah, berarti kita harus meminta Tuhan dulu untuk hadir. Itu pernyataan dari Tuhan sendiri, sumber segala kehidupan. Jadi Tuhan itu yang melakukan pernyataan itu. Dia bilang adalah hidup ini adalah rahasia dan suci. Apa yang terjadi di depan itu Dia mengetahui, dan apa yang akan kita lalui juga Dia yang mengatur. Kesempatan-kesempatannya sangat berharga, dan itu harus ditingkatkan dengan sungguh-sungguh. Sekali itu hilang, akan hilang untuk selama-lamanya. Jadi pada saat kita melangkah dan kita menganggap diri kita bisa melewati itu sendiri, berarti kita sedang mengandalkan diri kita, sehingga kita tidak meminta Tuhan. Padahal kesempatan itu Tuhan sedang membisikkan kepada kita bahwa tetap minta kepada Tuhan meskipun kamu akan melewati itu dengan kedaginganmu. Sehingga pada kesempatan itu kita diberikan dengan bisikan, maka kita harus juga meminta kepada Tuhan. Pada saat itu kita dibisikkan dan kita tidak mendengar itu, sehingga kita jalani dengan kehidupan kita sendiri, maka sesekali kuasa itu akan hilang dalam diri kita. Kuasa itu ada karena kita meminta kepada Tuhan. Dan kalau kuasa itu hilang, maka kita sedang jauh daripada Tuhan. Dan akan terjadi adalah kita akan hilangnya
kuasa itu untuk selama-lamanya. Tapi kita juga akan selalu diberikan kesempatan. Tapi jangan dengan adanya kesempatan itu kita selalu menyia-nyiakan akan panggilan Tuhan itu. Kita diberikan kesempatan, saat itu juga kita harus turuti supaya kita bisa kembali mendapatkan kuasa itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Di hadapan kita, Tuhan meletakkan kekekalan dengan realitasnya yang hikmat dan memberi kita suatu genggaman pada pokok-pokoknya yang baka dan tak dapat binasa. Di hadapan kita ini Tuhan sudah melakukan sesuatu yang kekal untuk kita nikmati. Dan realitanya mempunyai hikmat. Dan juga dia memberikan kita suatu genggaman pada pokok-pokok yang baka, di mana tidak akan pernah ada binasa kalau kita menuruti itu. Tapi kalau tidak, maka kita sendiri yang menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Kembali lagi Tuhan hanya menuntut kita mengasihi, terus kita jalankan apa yang dia sudah contohkan di dalam kitab suci. Dan juga kita harus percayanya dengan segenap hati kita. Dan juga kita percaya dengan segenap jiwa kita. Lalu kita beribadah kepada Tuhan. Itu tuntutan Tuhan yang sangat agung dalam kehidupan kita. Ia menyodorkan kebenaran yang berharga dan memuliakan agar kita bisa bergerak maju di jalan yang aman dan pasti dan mengejar satu tujuan bernilai dari penggunaan yang sungguh-sungguh akan kesanggupan kita. Jadi Tuhan sedang memberikan kita dorongan untuk kita kembali ke jalan yang benar. Karena dia menyodorkan kita kebenaran yang berharga dan memuliakan. Sehingga kita bisa bergerak maju pada jalan yang benar itu, yang aman dan pasti. Sehingga kita dapat mengejar satu tujuan yang bernilai. Sehingga dengan penggunaan yang sungguh-sungguh kita bisa mencapai apa yang Tuhan inginkan itu. Dengan kesanggupan kita meminta kepada Tuhan, maka kita akan sanggup untuk melewati semua jenis cobaan yang akan kita hadapi pada jalan yang benar yang akan kita tuju itu. Sehingga mari kita melangkah dengan meminta Tuhan supaya dia hadir di tengah-tengah kita. Sehingga kita bisa sampai pada titik di mana Tuhan inginkan untuk kita capai itu. Semua itu akan terasa lega kalau kita sudah sampai di titik itu. Tapi perjalanannya itu akan sangat rumit. Kita akan jatuh dan bangun di situ. Dan pada saat kita jatuh, kita datang kepada Tuhan. Pada saat kita berjalan, kita juga harus meminta kepada Tuhan supaya dia tetap kuatkan kita, supaya kita tidak berbalik arah ke arah yang sudah kita tinggalkan itu. Tapi kita diajarkan untuk terus berjalan maju, menghadapi apapun yang ada di depan itu, melawan itu supaya kita tetap menang dan kita bisa sanggup untuk mencapai titik yang Tuhan sudah tentukan itu. Tuhan melihat benih kecil yang ia sendiri telah bentuk dan melihat di dalamnya terbungkus kembang yang indah, belukar atau pohon-pohon yang rindang. Tuhan melihat ada benih kecil atau iman yang dia sudah berikan, dia sudah bentuk selama ini. Yang kecil terbungkus kembang yang indah, belukar dan pohon-pohon besar dan rindang. Di mana dia membentuk iman itu kecil dan dia mau kita untuk melatih iman itu agar bertumbuh seperti pohon yang besar, yang bernilai dan indah. Meskipun kelihatannya sangat belukar, tapi dia sudah melihat itu akan indah. Tapi kalau kita memiliki akar yang kuat, maka kita akan mempunyai akan keindahan itu. Dan juga kita mempunyai pohon-pohon besar yang rindang. Karena kita mempunyai tumpuan yang kuat bersama dengan Tuhan, maka kita akan mempunyai hidup yang kuat juga. Seperti pohon-pohon besar dan rindang itu. Pada saat ditempa angin, ditempa guncangan yang keras, dia akan tetap kuat karena akarnya sudah keras dan sangat
tajam menusuk ke bawah akar tunggalnya, sehingga dia keras untuk menopang akan terjadinya angin dan juga topan yang akan menyerbu itu. Sebab itu Tuhan mengajarkan kita supaya kita mempunyai hidup yang kuat bersama dengan Dia, supaya pada saat kita mengalami sedikit pencobaan, kita akan melewati itu dan kita merasa bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita. Begitulah ia melihat segala kemungkinan dalam dirinya. Kita berada di sini untuk satu maksud. Tuhan telah mengemukakan rencananya bagi kehidupan kita, dan ia ingin agar kita mencapai standar pengembangan jiwa yang tertinggi. Jadi kita ini sudah dilihat bahwa kita akan mengembangkan itu karena kita sanggup, tapi kita harus meminta kepada Tuhan untuk Dia sanggupkan kepada kita. Kita berada di sini karena ada maksud dan tujuan Tuhan di dalam dunia ini. Kita diciptakan karena ada maksud dan tujuan Tuhan supaya kita bisa melakukan sesuatu yang bisa berada pada poros yang benar atau jalur yang benar, sehingga kita bisa berada titik terang yang Tuhan sudah sediakan itu. Tuhan telah mengemukakan rencana itu bagi kehidupan kita. Jadi Tuhan sudah pernah mengatakan bahwa akan ada rencana bagi kita untuk kehidupan kekal. Dan ia ingin supaya kita mencapai standar pengembangan jiwa itu yang tertinggi. Jadi kita diajarkan untuk kita bisa berserah lebih kepada Tuhan. Di dalam buku seri Membina Keluarga halaman 359 ini dia kembali mengajarkan kita bahwa tuntutan Tuhan itu ada, dan juga Dia sudah melakukan pernyataan kepada kita bahwa hidup ini rahasia dan suci. Sebab itu Dia mau kita supaya selalu meminta kepadanya supaya berjalan sesuai dengan tuntutan yang Dia sudah berikan itu. Tuntutannya sangat berat untuk kita rasakan kalau kita ingin hidup bersama dengan Dia, tapi harus kita lewati itu supaya kita bisa mencapai titik yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi saat ini firman ini kembali diajarkan kepada kita bahwa kita sedang berada dalam tuntutan itu, dan saat ini kita harus menentukan tuntutan itu kita harus jalani dengan sungguh-sungguh atau tidak. Kalau kita ingin hidup dengan Tuhan, berarti kita harus jalani itu dengan sungguh-sungguh supaya kita laluinya dan kita bisa mencapai kesanggupan yang Dia sudah berikan itu kepada kita. Jadi marilah kita hidupkan selalu firman-firman yang sudah diberikan melalui apa yang sudah ditayang, melalui video-video, biar itu bisa menguatkan akan iman batin kita supaya kita bisa bertumbuh besar seperti pohon-pohon besar dan rindang, supaya kita kuat bersama dengan Tuhan dan kita juga bisa menjadi pelindung buat sesama-sesama kita. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kiranya firman ini bisa menguatkan iman kepercayaan kita dan kita lebih hari kita berjalan di dalam kebenaran dan hidup bersama dengan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Terima kasih.